Salam saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, saatnya tiba kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mencerahkan pikiran kami dan hati kami, serta mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari Matius pasal 5, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema haus dan lapar akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka perhatikanlah bahwa kata kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus itu mengacu kepada pribadinya sendiri. Maka lapar dan haus akan kebenaran dapat juga diartikan memiliki kerinduan yang sangat dalam setiap hati masing-masing kita untuk menikmati Tuhan melalui persekutuan, melalui relasi yang intim dengannya setiap saat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi Kristen bertahun-tahun bukanlah sebuah jaminan yang pasti agar seseorang mengalami pertumbuhan iman atau menjadi dewasa secara rohani. Untuk mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu, seseorang harus memiliki rasa haus dan lapar secara rohani. Mungkin kita dapat berpura-pura rohani dengan rajin ke gereja atau melakukan kegiatan-kegiatan yang nampaknya bernuansa rohani. Namun, kita tidak dapat membohongi Tuhan karena Dia adalah pribadi yang Maha Tahu. Dia tahu motivasi hati kita. Apakah kita punya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan? Atau kita hanya sekedar melakukannya sebagai rutinitas belaka? Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa haus dan lapar itulah yang membedakan kualitas rohani setiap orang. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Rasa haus dan lapar itu mendorong orang untuk mendapatkan lebih lagi dari Tuhan. Ia akan memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Bukan sekedarnya, ia pun menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ia pun menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebab hanya melalui firman Tuhan, seseorang dapat mengalami Tuhan dan bertumbuh secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9, Daud berkata, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Daud memiliki kerinduan yang begitu dalam untuk bersekutu dengan Tuhan. Adakah kerinduan itu juga tumbuh di dalam hati kita saat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lapar menyebabkan orang menjangkau sasaran yang lebih tinggi, menjadi agresif secara rohani, melangkah dengan segala upaya, dengan segenap keberadaannya. Untuk apa? Untuk menangkap setiap kesempatan yang dari Tuhan. Layaknya tentara militan yang sedang berada dalam medan pertempuran, ia rela berkorban apapun, tidak takut terhadap musuh, demi satu tujuan, untuk mendapatkan kemenangan atau meraih sebuah kemenangan. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus merasa haus dan lapar akan Tuhan? Sampai rasa haus dan lapar itu terpenuhi dan terpuaskan olehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mengembangkan rasa lapar dan haus akan Tuhan? Yaitu melalui latihan rohani, sehingga roh kita atau manusia batiniah kita mulai berkembang. Otot tubuh jasmani kita saja semakin kuat dan berkembang ketika kita rajin untuk melatihnya melalui berolahraga. Begitu juga dengan otot rohani kita. Kita harus melatihnya. Kita harus memiliki disiplin rohani yang tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi dalam situasi saat ini, gereja diperhadapkan dengan ujian iman yang begitu luar biasa. Ibadah tatap muka ditiadakan karena situasi pandemi COVID-19. Dan saudara hanya bisa ikuti ibadah di rumah masing-masing.
lewat live streaming, lewat Zoom, dan lain-lain sebagainya. Hal ini membutuhkan sebuah kedisiplinan rohani yang tinggi dari masing-masing kita untuk bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah disiplin. Disiplinkan diri sendiri. Untuk apa? Untuk bertumbuh secara rohani. Sehingga tetap kuat dalam iman kepada Kristus, dalam melewati setiap badai kehidupan hari-hari ini. Untuk mendapatkan hal yang lebih dari Tuhan, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya makin hari, biarlah kami memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Memiliki kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Dan kiranya melalui firman-Mu, kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami kuat menghadapi setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.